Walaupun film ini mengecewakan, tapi ada banyak yang bisa kita gali dari film ini. Apalagi karakter Jokernya ini lumayan kompleks dan akhirnya menjawab kalau ya apa yang terjadi di ending film ini sebenarnya memang beralasan sejak dari film pertama. So di video kali ini gue bakal ngebahas ending dan post credit scene. Nggak ada deh. Endingnya Joker Fuliodu, biar kalian bisa paham lagi sama ceritanya dan mungkin kita bisa ngeliat ada potensi nggak yang bisa dilanjutkan dari film ini. So nggak usah lama-lama lagi, kita bahas langsung ending explain dari Joker Fuliodu. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti biasa sebelum gua mulai, gua mau kenalin kalian t-shirt yang lagi gua pakai saat ini. Belakangnya kayak gini. Keren kan? Nah, ini bisa kalian dapatkan nih di sini. Nih di sini nih. Ada di sini, bisa kalian check out langsung di sini. Ada banyak juga t-shirt menarik lainnya yang bisa kalian temukan di sini. So, buat kalian langsung aja klik produk yang ada di sini, guys. Mengambil setting 2 tahun setelah film pertamanya, kita bakal dibawa ke masa-masa trialnya Arthur sebelum dijatuhi vonis hukuman. Arthur sekarang ditahan di Arkham dan berusaha bertahan dengan kompleksitas pikiran yang udah rusak. Di sisi lain, Arthur kemudian ketemu dan jatuh cinta sama Lee Quinzel, dan dia berharap punya kehidupan yang bahagia sama Lee Quinzel ini. Beda dengan Arthur, Lee ini bukan orang yang sakit jiwa dan dirawat di Arkham, tapi dia adalah orang yang secara volunteer minta dimasukin sebagai pasien di Arkham supaya dia bisa ketemu sama Joker. Padahal sebenarnya si Lee ini berasal dari kalangan elit di Gotham, di mana dia adalah anak dari dokter kaya dan juga lulusan psikiatri, yang mana ini merefer ke karakter Harley Quinn di versi komik dan di film sebelumnya. Nah, kisah cinta Arthur dan Harley yang berbagi kegilaan bersama, seperti judulnya yaitu Fuliodu, ini akhirnya membuka babak musikal fantasi yang berfungsi sebagai medium untuk mengungkapkan konflik batin dan pikiran yang dialami sama Arthur yang bergelut dengan persona Jokernya. Di sisi lain, Harley juga masih tenggelam dalam obsesinya kepada persona Joker yang dimiliki sama si Arthur. Nah, lewat musikal inilah mereka bisa mendapatkan ruang untuk mengekspresikan kekacauan di dalam diri mereka yang gak bisa diutarakan dengan kata-kata. Lebih tepatnya, si Todd Phillips, sutradaranya, menggunakan musikal sebagai cara untuk mengkontraskan dualitas di dalam dirinya Arthur dan dunia ilusi yang coba dia ciptakan untuk menutupi penderitaannya. Nah, beda dengan film-film musikal lainnya seperti La La Land, Greatest Showman, atau Wonka, lagu-lagu di film Joker Fuliodu ini gak muncul karena progres emosi dari karakter dan setiap kejadian di filmnya, tapi lebih sebagai usaha untuk melarikan diri dari realitas hidupnya Arthur yang menyakitkan. Hubungannya dengan Lee ini membuat si Arthur sejenak bisa menemukan tujuan hidupnya lagi. Arthur pengen hidup bahagia sama orang yang dia cintai dan juga dia pengen dihargai sama publik. Sayangnya dia harus terima kalau ternyata yang dicintai sama si Lee ini dan juga sama pengikutnya ini sebenarnya bukan Arthur, melainkan persona Joker yang udah menjadi simbol pergerakan di Gotham. Di tengah proses sidang, Arthur sebenarnya sempat mencoba untuk kembali ke persona Jokernya, apalagi setelah dia dipengaruhi sama Lee dan para saksi sidang yang mulai mojokin dia. Paling nggak itu terjadi sampai di turning point ketika sahabatnya Arthur yang bernama Gary mulai bersaksi dan ngingetin Arthur siapa dirinya. Dan salah satu teman selnya Arthur yang bernama Ricky yang akhirnya mati sama kepala sipir Jackie gara-gara ngedukung si Arthur. Nah, dari sini dia mulai sadar kalau persona Joker ini cuman bawa masalah aja dan bikin orang malah mati. Padahal awalnya dia make persona Joker ini sebagai performer untuk menghibur semua orang. Bahkan lebih kacau, pengacara dan psikiaternya Arthur membaca kalau Arthur ini punya 2 kepribadian, dan persona Joker adalah kepribadian keduanya Arthur yang sadis dan berdarah dingin yang akhirnya membunuh 5 orang yang dikasuskan ke Arthur di film ini. Nah, banyak dari warga Gotham dan kita juga sebagai penonton mungkin mikir kalau Arthur di akhir sidangnya nanti bakal melakukan hal gila yang bakal bikin chaos di kota Gotham dan mengukuhkan posisinya sebagai The Clown Prince of Crime. Nah, ternyata ekspektasi kita dipatahkan sama Arthur yang berani ngaku kalau dia adalah pembunuh dari 6 orang korbannya. Dan persona Joker ini tidak pernah ada karena Joker ini cuma karakter fiksi buatannya dia aja.
Nah, pengakuan ini tentunya menghancurkan harapan besarnya Lee dan para pendukungnya yang menginginkan si Arthur ini untuk menjadi Joker. So, ketika itu tidak terpenuhi, in the end Arthur kembali terisolasi dalam penderitaannya dan ditinggalkan sama orang-orang yang memuja dia, termasuk Lee yang akhirnya absen waktu vonis Arthur dibacakan. Makanya setelah momen itu unsur musikal mulai menghilang dari dirinya Arthur karena sekarang dia udah nggak bisa lagi berfantasi sejak kehilangan Lee. So inilah yang akhirnya membuat Arthur kembali mengekspresikan dirinya lewat ketawa yang merupakan basic coping mekanismenya Arthur saat dia menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Walaupun Arthur mengakui kalau Joker itu nggak pernah ada, tapi influence-nya Joker di warga Gotham ini nggak bisa dihilangkan begitu aja. Karena masih banyak orang yang berharap kalau Arthur ini bisa jadi Joker dan bakal ngelit mereka untuk bikin kekacauan di kota Gotham. Buktinya, pas sidang vonis, Arthur akhirnya dibebaskan sama para pengikutnya yang nekat ngeledakin gedung pengadilan dengan bom mobil. Bahkan salah satu dari mereka mulai make persona Joker yang dipopulerkan sama Arthur. Dalam pelarian Arthur, dia kemudian ketemu sama Lee untuk terakhir kalinya. Di sini Lee bukan untuk memperkuat ikatan mereka, tapi untuk berpamitan dan menumpahkan rasa kecewanya Lee kepada Arthur yang gak sesuai sama ekspektasinya. Lee bahkan menegaskan kalau mimpi mereka untuk membangun keluarga udah gak lagi relevan karena Arthur udah mencampakkan fantasi yang udah selama ini mereka buat supaya mereka bisa bersama dengan dia tidak mengakui persona Jokernya ini. Nah, di momen ini banyak yang berspekulasi kalau pertemuan akhir dari Arthur sama Lee ini merupakan bagian dari delusinya Arthur yang gak pernah terjadi di dunia nyata. Persis kayak hubungan Arthur sama tetangganya Sophie di film pertama. Karena kalau kita lihat scene sebelumnya ketika Arthur nelpon Lee di apartemennya, di sana kelihatan Lee yang dengerin teleponnya Arthur sambil nodongin revolver di kepalanya, yang membuat kita berasumsi kalau si Lee ini mungkin aja udah mati bunuh diri di poin itu. Terus Lee juga ketemu sama si Arthur di sini, dia juga punya tampilan yang berbeda dengan rambut pendek dan make up yang full face. Bahkan mereka ini ketemu di tangga dekat apartemennya Arthur yang sebelumnya disinggung sama si Harley pas mereka pertama kali ngobrol. Ini semua seakan ngasih tanda kalau pertemuan Lee dan Arthur ini merupakan imajinasinya Arthur aja. Secara Arthur pengen banget hidup bahagia sama Lee dan interklasinya dengan Lee ini merupakan part yang menghubungkan dia dengan persona Joker yang dipuja sama si warga Gotham. Tapi ini dibantah langsung sama direkturnya yang mereveal kalau pertemuan Lee dan Arthur ini benar-benar terjadi dan tidak seperti fake romance antara Arthur dan Sophie di film sebelumnya. Nah, tangga yang jadi tempat pertemuan Arthur ini juga merupakan spot ikonik yang merepresentasikan perubahan dari hidupnya Arthur. Di film pertama, tangga ini menggambarkan bagaimana kehidupan Arthur yang berat dan penuh beban yang terlihat jelas dari ekspresi mukanya Arthur ketika dia naik tangga. Sampai akhirnya, Arthur mulai menerima siapa dirinya dan mulai mengembrace persona Jokernya pas turun dari tangga. Nah, hal yang sama juga terjadi di film ini, di mana Lee yang naik ke tangga sendiri meninggalkan Arthur merupakan representasi kalau Arthur udah ditinggal sama para pengagumnya karena Arthur udah melepaskan persona Jokernya. Sedangkan Arthur yang menunggu di bawah tangga merupakan representasi kemunduran hidup Arthur yang harus kembali ke kehidupan lamanya yang miserable. Dan terakhir di bagian ending kita ditunjukkan dengan Arthur yang udah dijatuhi hukuman mati dan sekarang kembali menjalankan rutinitasnya di Arkham sebelum menunggu dieksekusi. Suatu hari dia mendapatkan panggilan dari seorang tamu yang belum kita ketahui ini. Bisa jadi ini adalah Gary, sahabatnya Arthur yang emang peduli dan mau menghadapi rasa takutnya dengan si Arthur. Atau mungkin juga ini adalah pengacaranya si Marianne Stewart yang mungkin merasa bersalah sama Arthur karena membiarkan dia mendapatkan hukuman mati. Atau jangan-jangan ini adalah Lee yang masih berharap kalau Arthur bisa jadi Joker. Who knows, kita nggak tahu ini siapa. Tapi pas Arthur jalan untuk ketemu sama tamu itu, teman penjaranya manggil si Arthur dan melempar lelucon terakhir yang bunyinya kayak gini. Seorang psikopat masuk ke dalam bar dan melihat badut-badut sendirian. Si psikopat bilang, "Sungguh mengecewakan aku bisa menontonmu di TV. Apa yang bisa aku belikan untukmu?" Si badut kemudian ngejawab, "Kamu bisa membelikanku apa aja asalkan kamu yang bayar." Nah, si psikopat ngebales, "Bagus, bagaimana kalau aku membelikanmu apa yang pantas kamu dapatkan?" Dan setelah itu teman penjaranya si Arthur mulai nusuk perutnya berulang-ulang sampai si Arthur ini akhirnya mati. Finally, nasib Arthur berakhir di film ini dengan diiringi sama lagu That's Life. Sebelumnya, di film Joker pertama, lagu ini bernada sarkastik yang mengejek kehidupan Arthur yang penuh tragedi. Tapi di film ini, That's Life justru terdengar lebih legit karena kehidupan Arthur yang penuh derita berakhir dengan suram.
In the end, bukan matinya Arthur yang menjadi twist di film ini, tapi sosok orang yang menikam si Arthur. Dimana sebelumnya orang ini sempat dapat beberapa shot seolah ngasih tanda kalau dia ini akan punya peran lumayan penting. Kalau kita lihat dengan jeli, orang ini mulai ketawa dan membuat senyuman di wajahnya dengan pisau, yang persis seperti luka senyuman yang dimiliki sama Joker versi Heath Ledger di film The Dark Knight. Well, ini sebenarnya terinspirasi dari ending original Joker pertama. Awalnya, ending film itu direncanakan untuk ngebuat si Joker Arthur ini membuat luka senyum di wajahnya di depan pendukungnya. Sayangnya, Christopher Nolan yang saat itu masih di Warner Bros. Membuang ide itu karena percaya cuman Joker Heath Ledger aja yang pantas memakai luka senyuman itu. Dan pada akhirnya cerita Joker ini ditutup dengan sebuah konklusi kalau Arthur bukanlah Joker sejak awal. Dan kalau kita lihat lagi, ya emang bener, Arthur gak pernah jadi Joker. Dia cuman orang yang punya gangguan mental, punya hidup yang buruk, dibohongi sama orang tuanya yang punya penyakit mental juga, gak diterima di masyarakat, jadi miskin, susah cari kerja, susah beli obat, hidupnya bener-bener buruk. Even ketika dia bisa membunuh, orang-orang yang dia bunuh pun bukan orang-orang random yang gak bersalah. Yang dia bunuh adalah orang-orang yang nyakitin dirinya ini. Mulai dari 3 orang Wayne Enterprise yang ngebully dia, ibunya sendiri yang bohongin dia selama hidupnya, Randall yang ngasih dia senjata yang bikin hidupnya makin sengsara karena dipecat, dan Murray yang dia kill karena ngebully dia secara publik di stasiun TV. Nama Joker aja datangnya dari Murray yang akhirnya dipakai sama Arthur sebagai nama panggilannya di acara TV-nya Murray. Di luar 6 orang tadi, bahkan di film ini gak ada tambahan korban lagi yang dibunuh sama Arthur. Makin ngasih tahu kita kalau Arthur ini jauh dari persona akhir Joker yang selama ini kita kenal atau yang diekspektasikan sama warga Gotham. Ya, sebuah fakta yang tentunya bikin warga Gotham dan kita sebagai penonton merasa kecewa karena udah berekspektasi lebih sama si Arthur supaya dia jadi sosok Joker yang kita mau. Padahal Arthur ya tetap Arthur, seorang pria menyedihkan yang tenggelam dalam penderitaan dan kekacauan mentalnya. Hal paling signifikan yang bikin gue yakin kalau Arthur bukan Joker adalah ketika dia bucin dan begging banget ke Harley Quinn. Well, di versi adaptasi manapun, mau itu di komik atau di film atau di animasinya, Joker nggak pernah bergantung sama sekali dengan pasangannya, si Harley. Justru Joker lah yang mengubah Harley jadi gila dan memanipulasi dia untuk segala tujuannya si Joker. Tapi di film ini justru gue ngerasa kalau Arthur terlalu bergantung ke Lee dan cenderung dipengaruhi sama si Lee ini karena Arthur yang terjebak sama perasaannya sendiri ke si Harley Quinn. Joker juga bisa dibilang adalah persona kriminal yang penuh dengan kegilaan, dimana dia nggak akan segan-segan ngebunuh orang lain demi tujuan dan juga jokesnya bahkan. Di sini Joker mungkin berperan besar sebagai sosok yang bakal mempopulerkan persona Joker ini. Apalagi di death sequence-nya Arthur ada momen ketika Arthur nyanyi I want to have a son. Tentunya son di sini bukan secara harafiah ya, tapi mungkin ini artinya dia punya penerus yang akan mewariskan legasinya dia sebagai Joker. Walaupun kita nggak tahu si Lee ini beneran hamil atau enggak ketika dia ngasih tahu Arthur tentang kehamilannya dia. Pada akhirnya Joker bisa jadi siapa aja, termasuk orang yang udah nikam si Arthur ini. Selain karena gelagatnya yang udah Joker banget, dia juga ini nggak jelas identitasnya dan tentunya sangat cocok buat jadi the next Joker. Karena kalau merefer ke komiknya, Joker ini adalah satu-satunya villain Batman yang nggak punya origin story. Nggak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya. Even Batman yang jenius pun nggak bisa ngulik-ngulik siapa Joker yang asli. Kalaupun ada storynya, yaitu cuman karangan Joker aja buat mengelabui musuhnya, seperti yang dia diceritakan di komik The Killing Joke. Terlepas dari itu, kisah Arthur tentunya bisa menjadi awal dari kisah baru dengan sosok Joker baru di film berikutnya, kalau dibikin. Dan mungkin ya Joker baru ini bakal berhadapan dengan Bruce Wayne sebagai The Batman yang udah kelihatan origin story-nya di film Joker pertama. Nah, di luar Harley dan Joker, sebenarnya ada satu karakter lagi yang bikin penasaran yang muncul di film ini, yaitu Harvey Dent. Tentunya kalian udah familiar sama karakter ini, apalagi pas dia muncul di film The Dark Knight sebagai White Knight Gotham yang akhirnya berubah menjadi villain Batman dengan identitas Two-Face. Di film ini, dia menjadi jaksa wilayah atau DA yang mewakili pemerintah kota Gotham yang menuntut biar Arthur Fleck ini dihukum mati atas semua pembunuhannya. Dia akhirnya berhasil menangin case ini dengan mudah, apalagi setelah Arthur dengan willingly mengaku kalau dia adalah pembunuh sebenarnya dan persona Joker ini nggak pernah ada.
In the end, Harvey Dent bernasib buruk di mana di sidang vonis Arthur, Harvey jadi salah satu korban dari pengoboman yang dilakukan sama pengikut Joker. Nah, kalau kalian jeli pas shot korban di ruang sidang, terlihat Harvey yang sekarat dan muka kirinya ini luka-luka, seakan nge-foreshadowing kalau dia bakal jadi Two-Face. Nah, kalau merefer ke komik, Harvey sendiri awalnya menjadi Two-Face setelah dia berhasil memenjarakan salah satu bos mafia di Gotham, yaitu McKillen Sister. Dan salah satu dari mereka yaitu Erin akhirnya berhasil kabur dan membalas dendam ke Harvey Dent. Dan Erin ini kemudian membunuh istri Harvey Dent dan nyiram acid ke mukanya Harvey yang melelehkan sebagian mukanya. Setelah kejadian itu, Harvey akhirnya menjadi gila dan mendevelop kepribadian keduanya yang jahat. Dan dari sini, dia mulai menjadi kriminal di Gotham dengan nama Two-Face dan ngelawan Batman yang dulu sempat jadi temennya. Nah, hal yang sama mungkin bakal terjadi dengan sosok Harvey Dent di film ini, di mana insiden bom di sidang Arthur bakal menjadi awal mula si Harvey ini untuk mengembangkan kepribadian jahatnya, yang mungkin terpicu sama sense of justice yang rusak gara-gara aksi anarkis yang dilakukan sama pengikut Joker, di mana ini menjadi awal mula Harvey untuk nggak peduli sama hukum lagi dan menjadi jahat untuk menegakkan hukumnya. Atau bisa jadi luka di mukanya ini berpengaruh besar untuk membuat dia menjadi gila, karena dia mungkin merasa kalau luka ini merupakan simbol kecacatan dari Harvey yang perfeksionis. Nah, akhir kata, meskipun endingnya nggak memuaskan semua orang, tapi Joker Fuliodu ini berhasil meninggalkan kita dengan wawasan baru tentang kedalaman karakter Arthur, dan juga tentang sebuah ruang untuk berspekulasi soal kemunculan The Next Joker, The Joker yang sebenarnya. Todd Phillips sendiri bilang kalau dia sudah selesai membuat film untuk DC dengan Joker dan Joker Fuliodu. Dan dengan ngelihat hasil negatif di box office, kemungkinan besar digarapnya Joker 3 ini ya bakal menjadi semakin mustahil. So, ya, say goodbye to the Joker. So, itu dia yang bisa kita bahas dari film Joker Fuliodu. Kalau kalian punya teori, pendapat, atau apapun itu, silahkan tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram, karena kita juga bikin konten di sana, di Twitter juga. Dan jangan lupa juga di check out produknya ada di sini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.